Halo semua, selamat datang di channel YouTube Tinaf Belajar. Channel ini adalah sebuah channel independen yang membagikan pelajaran-pelajaran seputar penggunaan software Tinavigator. Dalam video ini kita akan belajar Tinavigator seputar interface model designer atau MD. Kita akan memvisualisasikan properti dalam 3 dimensi, 2 dimensi, ataupun histogram, penggunaan filter, cross plot, cross section, hingga nantinya kita akan mencoba run model dinamis sederhana dan menganalisisnya melalui grafik seperti laju alir atau rate dan total kumulatif dan lain sebagainya. Kemudian kita akan memeriksa kualitas history matching menggunakan fitur crossplot historical versus calculation. Nah, ini adalah tampilan GUI atau Graphical User Interface Software Tinavigator. GUI ini adalah menu pertama yang akan muncul saat kita membuka Tinavigator. Tinavigator memiliki berbagai modul seperti MD, GD, PVT, dan lain-lainnya sebagaimana yang ditampilkan dalam GUI ini. Pada tutorial ini kita akan menggunakan MD sebagai modul utama. Sekarang kita bisa arahkan kursor ke modul MD, klik New untuk membuat project baru, dan nah, ini adalah interface MD. Pada bagian kiri kita dapat melihat panel seperti geometry object dan lain-lain. Kemudian di atas kita dapat melihat tab-tab untuk memvisualisasikan model kita. Nah, pada bagian atas kiri kita bisa klik project, kemudian import, dan pilih import from existing model. Pilih model yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian convert schedule section to well rules-nya kita cek dan klik OK. Nah, ini adalah model yang telah berhasil kita import. Kita bisa melihatnya dalam 3D menggunakan tab 3D, dan pada panel geometry object kita bisa pilih 3D grid dan pilih grid kita yaitu black oil demo. Ini adalah grid kita dan kita tampilkan, misalkan di sini adalah porosity. Nah, untuk memutar model kita dapat menggunakan tahan klik kiri, dan untuk memindahkan model tahan klik kanan. Nah, untuk mengembalikan model dan mengatur aspek rasio kita bisa klik kanan dan adjust size. Nah, itu adalah basic mouse-nya. Kita juga bisa mengaturnya dalam panel setting dan mengatur secara manual aspek rasio dan Z scaling yang kita ingin gunakan. Nah, untuk mengembalikannya klik kanan dan adjust size. Di selain itu, di bagian kanan layar juga ada toolbar yang gambar kubus. Itu adalah toolbar untuk mengatur visualisasi model. Nah, tab-tab yang ada pada window ini kita dapat atur penempatannya dengan menahan klik kiri mouse dan seret tab, misalkan tab 3D atau 2D dan histogram. Kita dapat mengarahkan tab-tab ini dan menyesuaikannya dengan keinginan visualisasi kita. Pada bagian kiri kita dapat pilih Workspace Manager dan mengatur visualisasi yang ada pada interface ini. Selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi model. Kita dapat membuka cases, kemudian pilih model aktif kita dan menuju ke result output, pilih properties. Ini kita gunakan untuk memilih properti apa saja yang akan kita tulis atau kita munculkan sebagai hasil. Kita dapat cari oil in place, kemudian water in place, mobile oil in place, gas in place, untuk melakukan atau menulis properti-properti in place.
Nah, setelah kita memilih properti yang kita ingin tulis, kita dapat klik tombol power hijau di atas kiri layar. Tombol ini kita gunakan untuk melakukan inisialisasi model. Namakan model kita. Nah, selanjutnya pada bagian geometri objek, kita balikin dulu visualisasinya. Nah, pada bagian geometri objek akan muncul grid baru dengan nama depan results. Pada result grid ini kita klik bagian fluid in place dan pilih result property oil in place. Nah, untuk memunculkan palet, kita dapat menuju panel setting dan pilih grid dan checklist opsi show palette. Palet ini kita bisa atur tempatnya dan size-nya. Nah, selanjutnya palet ini dapat kita atur warna dan kita dapat sesuaikan dengan klik kanan, kemudian pilih object setting, kemudian setting dan open template dialog. Nah, pada panel ini kita dapat pilih berbagai opsi sesuai dengan keinginan kita dan objek kita. Nah, selanjutnya cara lainnya adalah dengan klik kanan dan pilih Create Custom Palette Face. Set Predefined Palette untuk menentukan warna yang kita inginkan. Dan kemudian untuk mengaturnya, kita juga dapat klik kanan dan Custom Palette Settings. Untuk mengembalikannya, pilih Apply Previous Palette. Nah, untuk mengukur blok satu dengan lainnya, kita dapat menggunakan ruler pada toolbar kanan. Misalkan saya ingin mengukur blok distance dari suatu blok ke blok lainnya, dapat klik kiri dan ruler ini akan mengukur jarak antar bloknya. Untuk melihat statistik dari suatu blok, kita dapat klik kanan, kemudian blok statistics. Nah, blok statistics ini akan menampilkan statistik dari properti yang telah kita pilih. Kita dapat menambahkan properti yang ingin kita tampilkan statistiknya dengan klik tambah, kemudian pilih beberapa properti. Setelah kita memilih propertinya, kita dapat klik OK. Dan statistik dari properti yang kita pilih akan muncul. Nah, selanjutnya untuk melihat kurva Scaled Relative Permeability atau SRP pada blok tertentu, kita dapat klik kanan pada blok dan pilih Show SRP in RP Designer. Nah, RP Designer ini akan kita bahas lebih lanjut dan mendalam nanti di video selanjutnya. Ini adalah pop-up window yang muncul yang menampilkan Scaled Relative Permeability. Salah satu fitur yang tidak kalah penting juga adalah Property Statistics. Kita dapat melihat statistik dari setiap properti dengan klik toolbar kanan, kemudian Property Statistics. Nah, kali ini kita akan melihat Oil in Place. Akan muncul pop-up window yang berisikan table statistik seperti minimum, maksimum, average, kemudian tersedia juga histogram di bawahnya. Kita dapat mengganti properti yang ingin kita pilih dan melihat statistik propertinya.
Nah, untuk melihat properti in place pada masing-masing VIPNUM, kita dapat memilih properti oil in place di geometry object dan kemudian pada setting panel, pilih grid, results, dan klik filter. Kolom pengaturan filter akan muncul dan klik continuous filter, kemudian icon tambah. Banyak filter lain seperti IJK, discrete, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mencoba menggunakan continuous filter dan kita bisa mengatur properti apa yang akan menjadi filter. Kali ini kita akan menggunakan fluid in place region dengan kode numeriknya 3. Jadi kita akan menampilkan region 3 saja. Dan pada filter kita dapat checklist use filter from active window untuk melihat statistik oil in place di VIPNUM region 3. Selanjutnya kita akan melihat properti dalam visualisasi 2 dimensi. Kita bisa klik tab 2D, pilih properti yang ingin kita tampilkan, dan pada panel setting kita pilih grid. Kemudian akan muncul drop down menu yang berisikan pilihan bagaimana properti akan ditampilkan. Misalkan kali ini kita akan menampilkan oil in place secara sum atau average, atau kita juga dapat menampilkannya berdasarkan layer, standard deviation, dan lain sebagainya. Nah, pada panel setting ini kita juga dapat menampilkan garis kontur. Kita bisa klik dan checklist show contour lines and color by contour lines untuk memunculkan kontur dan mewarnai berdasarkan garis kontur. Jika kita ingin melihatnya berdasarkan layer, kita dapat menuju tab 3D dan aktifkan properti yang ingin kita lihat. Misalkan di sini saya akan menampilkan properti permeabilitas X dan menuju pada bagian filter. Matikan filter yang masih aktif dan buat filter baru pada bagian IJK filters. Untuk mengatur layer-layer mana saja yang ingin ditampilkan, kita bisa klik icon roda gigi untuk mengatur layer yang diaktifkan. Untuk menganalisis properti berdasarkan histogram, kita dapat menggunakan tab histogram. Klik tab histogram pada bagian atas layar, kemudian aktifkan properti yang ingin kita amati, misalkan porositas. Kemudian histogram porositas akan muncul dengan sumbu Y-nya adalah distribusi frekuensinya. Untuk melihat statistiknya dalam tabel, kita dapat menggunakan toolbar statistics di toolbar kanan. Dan kita juga dapat menampilkan banyak properti sekaligus dengan menambah checklist properti yang ingin kita tampilkan. Misalkan di sini adalah oil in place dan parameter in place lainnya.
Nah, selain melalui histogram, kita juga dapat menganalisis keterkaitan antar parameter melalui crossplot. Pilih tab crossplot dan pilih properti X dan Y. Misalkan kali ini kita akan memilih permeabilitas dan porositas. Kemudian crossplotnya akan muncul. Untuk mengatur warna pada grafik, kita dapat checklist properti yang ingin digunakan sebagai referensi warna. Checklist ini ada di sebelah opsi checklist sumbu Y. Nah, kita dapat membuat trend dengan klik Trend Creator pada toolbar kanan, dan kali ini kita akan membuat trend eksponensial. Dan setelah kita mengatur opsi trendnya, kita dapat klik Create Trend. Nah, crossplot yang telah kita buat juga kita dapat gunakan sebagai filter. Pada toolbar kanan, kita dapat menggunakan edit areas dan area editor akan muncul. Kita dapat menggambar area yang akan kita gunakan sebagai filter. Kemudian, klik centang hijau untuk mengaktifkannya sebagai filter. Untuk menandai area di luar atau di dalam gambar, kita dapat klik invert area atau logo hitam putih. Kemudian untuk membuat properti baru berdasarkan area closepot, kita dapat klik icon properti dan tanda plus pada pop-up area editor. Kita dapat memberi nama properti tersebut dan secara otomatis akan terbuat properti yang akan memfilter area di crossplot saja. Untuk melakukan simulasi model setelah inisialisasi, kita dapat klik icon record warna merah. Jika kita ingin berhenti sebentar saat kalkulasi berlangsung, kita dapat klik icon pause dan klik icon record kembali untuk melanjutkan kalkulasi. Selama simulasi berlangsung, properti dinamik yang berubah seiring waktu dapat diamati pada result grid bagian calculated. Saat kalkulasi berlangsung ataupun kalkulasi telah selesai, kita dapat melakukan observasi melalui grafik. Pada panel kiri, kita dapat memilih graphs. Kemudian kita dapat memilih model yang ingin kita amati, yaitu Black Oil Demo dan Result Grid 1. Kemudian tersedia beberapa template yang kita dapat gunakan untuk dasar visualisasi kita. Dan untuk objek yang kita amati, kita dapat memilihnya
pada panel setting. Kali ini kita akan melihatnya dalam skala field. Kemudian kita dapat mengatur parameter apa saja yang ingin kita tampilkan, seperti oil rate, liquid rate, water rate, dan lain-lain. Kita juga dapat melihat visualisasinya berdasarkan well untuk lebih detail dalam proses menganalisis. Nah, terdapat tanda panah merah yang berarti produser, biru yang berarti injektor, dan keduanya sebagai satu icon yang menandakan perubahan fungsi sumur. Pada case ini, injektor yang sebelumnya produser. Well yang shut ditandai dengan icon X, dan yang stop ditandai dengan abu-abu. Pada toolbar kanan kita dapat menampilkan tabel dan dapat secara langsung kita copy ke platform lain seperti Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan mencoba menganalisis tekanan menggunakan tab 2 dimensi. Setelah kalkulasi selesai, kita dapat pilih tab 2 dimensi dan pilih properti tekanan pada calculated property di result grid. Kemudian kita akan mengubah setting 2D map ini menjadi min dan max dengan cara klik grid, kemudian result pada panel setting, dan pilih min pada menu drop down. Setting ini akan menampilkan nilai minimal property pressure untuk mengamati nilai tekanan kurang dari bubble point pressure atau dew point pressure untuk lapangan gas. Nah, kita dapat menggunakan slider untuk mengamati perubahannya seiring waktu. Selain menggunakan 2D map, kita juga dapat menggabungkan dua tab sekaligus. Letakkan tab 3D dan cross section secara berdampingan, kemudian klik cross section di toolbar kanan dan pilih opsi coordinate plane. Nah, kita dapat membuat horizontal cross section dengan mode ini. Tahan klik kiri mouse dan gerakan mouse untuk melihat perubahan properti yang diamati terhadap kedalaman.
Klik icon tambah pada pop-up window cross section untuk membuat cross section baru. Gunakan point selection dan opsi use grid. Klik kiri pada grid untuk mulai memilih titik dan membuat cross section. Pada bagian geometri objek, cek bagian cross section dan klik cross section 2. Jika skala pada cross section tab belum sesuai, kita dapat menggunakan klik kanan dan pilih adjust size untuk mengatur skala dan aspek rasio cross section. Untuk mengatur visualisasi sumur-sumur yang ada, kita dapat menggunakan well filter. Pada geometri objek, klik kanan pada bagian well filter dan klik show calculations. Pilih create well filter by well selection dan pilih sumur-sumur yang ingin kita tampilkan. Kemudian pindahkan sumur yang telah kita pilih ke tabel kosong di sebelah kiri menggunakan icon arrow atau icon panah kiri. Untuk membandingkan hasil simulasi dengan riwayat produksi, kita dapat menuju bagian Graphs pada bagian kiri layar dan pilih Graph Crossplot tab. Atur sumbu X dan sumbu Y, data kalkulasi pada sumbu X dan data riwayat produksi pada sumbu Y. Dan garis hijau pada grafik ini menunjukkan sumur yang ditandai dengan titik telah memiliki perbedaan nilai antara kalkulasi dan riwayat produksi di bawah tolerance. Tolerance adalah kedua garis yang berwarna merah. Jadi nilai tolerance ini dapat diatur pada bagian kiri bawah. Kita dapat klik Open Template Setting. Nah, kita dapat menggunakan slider untuk mengamati kualitas history matching secara detail setiap time step. Selain pengamatan melalui grafik, kita dapat mengamati profil produksi menggunakan tab Well Section. Nah, pada Result Grid, terdapat bagian Blocked Wells. Gunakan Calculations untuk membuat Blocked Wells by Connection yang menampilkan laju alir.
Klik blok tools yang telah dibuat untuk visualisasi red pada well section. Kurang lebih itu adalah fitur-fitur utama yang dapat kita gunakan untuk menganalisis model kita. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.